persembahan drama sejarah perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, yang kemudian tumbuh menjadi seorang perwira militer yang luar biasa. Sosok pahlawan ini mengabdikan hidupnya pada negara dan rakyat Indonesia hingga membuatnya jadi simbol perlawanan pada penjajah. Bahkan perjuangan Jenderal Sudirman masih terus berlangsung saat Indonesia perlu mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Jenderal Sudirman juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Beliau adalah sosok seorang pemimpin yang berprinsip teguh dan taat beragama. Sejak remaja, Jenderal Sudirman sudah menunjukkan kecintaannya pada bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan Jenderal Sudirman juga bergabung dengan militer yang menjadi jalannya berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Inilah sepenggal kisah Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman. Selamat menyaksikan. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Mereka keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun tegur sapa dan bahu membahu. Lalu tiba-tiba pasukan Belanda menembaki gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian menyelamatkan dirinya, dan terdengarlah ledakan bom yang berbahaya mengguncangkan dada di seluruh wilayah Yogyakarta. Gabungan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit segera bangkit dari ranjangnya dan memerintahkan Suparjo untuk melapor kepada Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bu sedang sakit, sebaiknya Bu pulang menunggu istirahat dulu. Tidak Pak Presiden, saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya, justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranoto untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak duka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani. Cukuplah mereka menanggung kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berdiri. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman pada pihak Belanda.
Benar-benar, ini Sudirman, ini Sudirman, Itu bukan Sudirman. ini Sudirman, ini Sudirman. Itu bukan Sudirman. Sudirman tidak seperti itu. Kamu berbohong. Pak Kiai, ada jimat Bapak. Belanda sedang mengepung, tapi kenapa Pak Kiai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya selalu bersuci. Jadi kalau saya berwudu, saya akan wudhu kembali. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua yang saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, dan juga bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tubuhku akan hancur dan nyawaku akan melayang. Tapi setiap anak cucuku akan mengingat kata-kata ini. Penjajahan akan musnah di bumi ini. Penjajahan akan sirna. Peluru tak mengenal belas kasihan. Ia harus tidak akan kembali. Tapi Indonesia pun membuktikan pada dunia bahwa Indonesia proklamasi menjadi tonggak untuknya penjajahan di bumi bangsa ini. Bangsaku membuktikan pada dunia, melepaskan cengkraman penjajahan, melawan tirani kekejaman. Negeriku membuktikan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dan indahnya perdamaian akan selalu menghiasi bumiku, Nusantaraku, dan duniaku. Dari pemuda SMP ITE Rabbani untuk generasi muda, lanjutkan perjuangan. Tegak gerak. Bahwa kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia, akhirnya Jenderal Sudirman memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak oleh bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya adil istirahat. Hidup dan berpulang bersama negara untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Rodek-rodeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat rusak bangsa dan agama.
Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka.